Anda kembali di Anju Sore pemirsa, ratusan rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat tanah bergerak. Sejumlah warga pun mengungsi untuk mengantisipasi potensi bencana susulan. ...127 rumah di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Sebagian besar rumah warga mengalami retak pada dinding dan lantai. Atap rumah mereka pun miring. Menurut warga, tanah bergerak pertama kali terjadi Kamis lalu. Kemudian pada Jumat pagi kembali terjadi bencana susulan. Akibatnya warga tak bisa menghuni kembali rumahnya. Ini masih gerak terus, Pak? Masih gerak. Pergerakannya dirasakan nggak, Pak? Ya, kayak jalan sih. Selalu jalan itu kan. Selalu jalan. Terasa, Mas. Terasa. Kalau nggak pakai sendal, but, jalan. Sebagian warga akhirnya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian maupun rumah keluarga dan kerabat. Awal-awal yang kelihatan hanya beberapa rumah dan jalan juga kelihatan, tetapi semakin siang dan semakin kesini ganti hari malah bertambah jalan-jalan infrastruktur. Banyak yang rusak, ditambah rumah yang rusak itu semakin bertambah. Jadi ini benar-benar terasa, dan ini masih ada pergerakan tanah ditandai dengan bunyi ledak itu artinya itu ada pergeseran di bangunan rumah. Selain rumah-rumah warga, akses jalan di perkampungan ini pun rusak sehingga menghambat aktivitas warga. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah lampu mal di Bekasi mati membuat pengunjung bingung hingga panik. Sebelumnya di Bali juga dilanda blackout, seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik. Mall Bekasi mati lampu. Sebuah video viral memperlihatkan sejumlah mal di Bekasi mengalami mati listrik atau mati lampu pada Sabtu sore. Situasi di dalam mal seperti area food court, bioskop, lobi, dan beberapa tenan gelap gulita akibat mati lampu. Sejumlah pengunjung dibuat bingung hingga panik karena listrik padam cukup lama. Listrik diinfokan padam sejak pukul 5 sore dan berlangsung selama 3 jam. Pihak PLN meminta maaf atas peristiwa ini dan sudah memastikan listrik kembali menyala sekitar pukul 7:30 malam. PLN menyebut pemadaman listrik akibat ada gangguan pada sistem jaringan tegangan tinggi 150 kV yang berdampak pada pasokan listrik di wilayah Bekasi. Sebelumnya Bali juga dilanda blackout. Seluruh daratan di Pulau Dewata mengalami pemadaman listrik pada Jumat sore. Di kawasan Denpasar hingga Badung, listrik terpantau padam sejak pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Listrik padam dikonfirmasi pihak PLN berlangsung kurang dari 12 jam. Salah satu yang terdampak akibat padamnya listrik ini adalah penyedia jasa pariwisata, terutama hotel dan restoran. Pemadaman terjadi akibat adanya gangguan sistem kelistrikan kabel laut transfer Jawa Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh dalam waktu kurang dari 12 jam usai gangguan listrik yang sempat melanda Bali pada Jumat sore. Respon cepat PLN pun mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Usai sempat mengalami gangguan kelistrikan pada Jumat sore, PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali dalam waktu kurang dari 12 jam. Langkah cepat dari PLN pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara layanan publik seperti rumah sakit dan bandara. Rumah sakit itu, jadi karena kami tahu rumah sakitnya mungkin ada beberapa tempat, apakah bandara atau apa, jadi mendapat prioritas. Dan prioritas ini betul. Jadi selang beberapa waktu langsung hidup. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih. Semoga
hal-hal seperti ini tentunya kalaupun terjadi lagi, harapannya tidak terjadi. Kalau terjadi, jadi seperti ini cepat responnya, kemudian tentunya tidak ada komplain, tidak ada keluhan di customer kami, di pasien-pasien kami, peralatan kami normal semuanya, dan tentunya tidak ada masalah itu. Proses daripada padamnya listrik di bandara alhamdulillah tidak berdampak signifikan langsung karena penumpang bisa terlayani di bandara dengan baik. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero juga melakukan tinjauan langsung untuk memastikan gangguan listrik di Pulau Dewata tak mempengaruhi layanan publik yang menjadi prioritas. PLN Indonesia Power. Kemarin hari Jumat pukul 16.00 transmisi saluran kabel bawah laut antara Jawa dan Bali mengalami gangguan di mana tegangan di sisi Bali turun menjadi 0 voltase. Sebelumnya ratusan personel PLN diterjunkan untuk melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara menyeluruh di Bali usai mengalami gangguan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pertemuan ini jadi langkah awal sinergi antara iNews Media Group dan Kementerian Transmigrasi untuk suarakan narasi baru tentang transmigrasi. Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menyambut baik rencana sinergi dan kolaborasi iNews Media Group dengan Kementerian Transmigrasi. Dalam audiensi yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kedua instansi ini akan menjajaki peluang kolaborasi strategis terkait perkembangan transmigrasi di era modern. Pada kesempatan ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman menyampaikan gagasan baru soal transmigrasi yang tidak lagi fokus memindahkan penduduk, namun mengembangkan kawasan baru ekonomi yang terintegrasi. Fokusnya adalah kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan ekonomi. Itulah yang ingin kami sosialisasikan dan kami memandang bahwa MNC Group itu bisa menjadi mitra kami yang cukup besar dengan coverage medianya juga yang sangat luas, ekosistem medianya juga yang terbangun sangat baik sekali. Kami dari MNC Group siap mendukung, jadi sempat dikatakan visualisasi beberapa kali keyword dari Pak Menteri itu saya kira cocok dengan kami. Jadi memang seeing is believing, dan bagaimana kalau masyarakat mereka bisa melihat dan tentunya melihat melalui layar kaca. Kita bisa support dalam hal itu. Dalam kunjungannya ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman juga berkesempatan melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, mulai dari Jakarta Concert Hall, studio berita iNews TV, dan sejumlah fasilitas kantor lainnya yang memiliki teknologi yang mumpuni sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jamie Jasin, iNews melaporkan.